Sebelum saya lanjutkan dialog, saya akan hadirkan terlebih dahulu daftar pemain kunci Timnas Indonesia. Dan ini adalah sejumlah pemain kunci Timnas Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa nama, tapi saya mau ke Pak Alumara terlebih dahulu. Kalau kita melihat komposisi dari pemain kunci Timnas ini, bagaimana kita menakar dengan kekuatan Timnas Jepang? Karena informasinya kan ini striker Ueda Timnas Jepang tidak akan bermain. Padahal kita tahu ya, striker Ueda mencetak 2 gol kemarin ketika Piala Asia 2023. Pengaruhnya seperti apa Pak Alumara? Kita diuntungkan dengan tidak mainnya Ueda. Sebagai goal getter, Ueda memang di atas pemain-pemain yang lain. Belum digantikan oleh pemain Jepang yang main di Celtic saat ini, Urusasi apa namanya, masih jauh. Nah ini buat kita sebetulnya diuntungkan. Nah tinggal kita bagaimana, apakah kita bisa melewati lini pertahanannya Jepang, pertanyaannya, dengan materi seperti yang saat ini. Apakah Strike, ataukah Waratmangun, ataukah Tom Haye bisa main, bisa melewati mereka yang notabene bermain di papan atas di Eropa. Saya kira itu aja kuncinya, tapi bukan tidak mungkin gitu. Oke. Gitu. Nah ini kan kita diuntungkan ya, karena striker Ueda tidak ada begitu ya, tidak bermain nanti dalam pertandingan Indonesia versus Jepang nanti malam, Pak Alumara. Tapi kalau kita melihat komposisi tadi pemain kunci dari Timnas Indonesia, kita boleh coba tayangkan kembali. Ya memang kalau dibandingkan dengan misalnya market value-nya seperti dibilang Bung Akmal tadi, ya kita jauh di bawah itu. Memang Waratmangun sama Tom Haye dibanding Minamino dan Nakamoto ya jauh gitu. Ya kita nggak usah bandingkan, tapi itu kan soal angka. Yang tidak terhitung kan soal semangat, soal kemauan, soal tidak mau kalah. Itu apapun bisa terjadi di lapangan gitu. Arab Saudi bisa kalahin Argentina yang diperkuat Messi. Bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa mengalahkan Jepang saat ini gitu. Materi sama-sama main di Eropa, mungkin tambah ada yang lokal, ada Rizky Ridho, ada Witan dan lain-lain. Tidak, ya oke kita kalah, tapi semangatnya kan ada. Bahwa kalau pikiran kita menang, saya yakin di lapangan bawaannya juga pasti bawa menang. Oke, semangat itu yang harus dibangun. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Alumara juga soal bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Sintayong. Apakah nanti akan bermain bertahan atau seperti apa? Sekaligus kalau tadi kita menyinggung soal psikologis dan juga optimisme yang harus dibangun, kita akan coba cek terlebih dahulu ini kondisi di lapangan karena informasinya tiket sudah terjual habis untuk tiket pertandingan. Sudah ada rekan saya Rizka Salsabila. Rizka bisa gambarkan bagaimana antusiasme dari para supporter di sana? Ya Ginevita dan juga pemirsa, untuk antusias supporter ini tentunya sangat tidak dibendung karena sekiranya sudah ada 60.000 tiket yang terjual, yang mana 60.000 penonton sendiri ini akan menonton Timnas Indonesia untuk berlaga dengan Timnas Jepang, yang mana pada laga kali ini Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang untuk melanjutkan babak ketiga kualifikasi dari Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, yang mana nantinya akan dimulai atau kick off-nya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang mana dari pantauan kami sendiri ini kami berada di pintu kuning, yang mana juga para supporter ini sudah mulai memasuki, dan juga kami melihat adanya barisan-barisan parkiran mobil di depan hall basket yang bisa digunakan untuk parkir mobil dari para penonton itu sendiri. Adapun dari Timnas Indonesia sendiri dan juga para supporter Timnas Indonesia ini sangat suportif dan juga sangat optimis bahwa Indonesia dapat mengalahkan Jepang, yang mana kalau diingat sendiri Indonesia ini berada di urutan ke 130 di FIFA, sementara Jepang dari supporter dan juga pemain para Timnas Indonesia untuk membanggakan bangsanya dan juga meningkatkan dan sehingga dapat masuk ke kualifikasi Piala Dunia dari zona Asia sendiri, yang mana dari kalau diingat sendiri dari Timnas Jepang sendiri ini memang telah langganan untuk Piala Dunia, dengan salah satunya yaitu di Piala Dunia terakhir kemarin pada 2022 di Qatar. Demikian Ginevita. Baik, terima kasih Rizka Salsabila. Artinya antusiasme dari para supporter begitu tinggi di sana. Sekali lagi terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Kita menuju ke Bung Akmal. Bung Akmal, kok tadi kan Pak Alumara menyampaikan ya soal striker Ueda. Kita ingin fokus ke sana. Ini
pengaruhnya bagaimana dengan tidak ada striker Ueda ini? Ueda ini striker yang sejauh ini jadi top scorer Jepang. Ya. Di kualifikasi Piala Dunia total Jepang sudah cetak 39 gol dari babak kualifikasi sampai saat ini dan hanya kebobolan 1 gol, itu pun bunuh diri. Artinya belum ada satu pemain lawan yang bisa mencetak gol ke gawang Jepang. Ueda jadi top scorer dengan 8 gol. Artinya pemain ini memang sangat menjadi andalan utama dari Jepang dalam urusan mencetak gol. Ya. Namun demikian ketika dia absen ini akan menjadi keuntungan. Tapi sebenarnya kekuatan Jepang bukan di lini depan menurut saya. Kekuatan Jepang itu ada di lini tengahnya. Ada Minamino, ada kemudian juga Ditsudoan yang sangat efektif. Ada Endo juga di tengah yang sangat agresif. Ditambah memang penggantinya kalau kita lihat ada 2 striker Celtic tadi, Kyoko Furuyashi. Sebenarnya tidak begitu tajam ya, cuma baru mencetak 4 gol sejauh ini dari total 25 bermain. Ada juga tandemnya juga di Celtic, Keizen Maeda yang juga baru total mencetak 5 gol dalam perjalanan karirnya sebagai pemain tim nasional Jepang. Sebenarnya yang paling berbahaya itu rekannya Kevin Verdong di Nijmegen ya, ada Koki Ogawa yang sudah mencetak 7 gol, dan ini akan sangat menarik sebenarnya ketika kemudian Verdong akan bertemu dengan sesama rekannya di Nijmegen, Koki Ogawa. Tapi apakah kemudian ini akan menjadi kekuatan utama dari Jepang? Saya pikir tadi itu Jepang itu kekuatan utamanya justru di lini tengah. Lini tengahnya, nah, ya. ketika dia bisa menguasai lini tengah, semua posisi dia bisa berpeluang untuk bisa mencetak gol, dan itu salah satu yang menjadi ciri khas dari Jepang. Karena itu menurut saya langkah utama, saya setuju dari Bang Lalumara kalau kita taruh Kevin di tengah, karena di situ untuk bisa menahan agresivitas Jepang maka harus berhentikan kekuatan lini tengahnya. Dan lini tengah Jepang ini yang sebenarnya amat sangat berbahaya. Dia bisa main melebar, dia bisa main one-two, dia kemudian bisa menukar umpan-umpan trupas ke dalam kotak penalti yang sangat berbahaya. Jepang ini mungkin berbeda dengan Australia. Australia kan paling banyak main bola-bola crossing ya. Jepang itu bola-bola daerahnya itu yang sangat bahaya, dan ini yang akan merepotkan lini pertahanan kita. Menurut saya kalau kita mau mengalahkan Jepang, maka yang harus dilakukan adalah matikan lini tengahnya dulu. Sebenarnya lini depannya tidak terlalu berbahaya. Karena itu kuncian utamanya di lini tengah itu tadi betul, ya. apalagi tidak ada Ueda gitu. Ya, oke. Nah itu tadi saya mau ke Bung Sandria. Dengan tidak adanya striker Ueda ini pengaruh ke psikologis dari para timnas Indonesia ini bagaimana? Ini sangat menguntungkan sekali ya buat pemain-pemain bertahan Indonesia. Ya sebenarnya kalau bicara striker dia hadir ataupun tidak, mungkin kualitas dengan pemain cadangan itu ya kita harus mungkin level itu tidak jauh berbeda gitu. Kadang-kadang bisa berbahaya, kadang-kadang pemain inti dengan pemain cadangan itu bisa berbahaya di pemain cadangan. Karena dia akan menunjukkan. Dan memang kekuatan dari Jepang ini memang ya, yang dikatakan Bung Amal itu benar. Semua penyerangan, semua yang kita kerja baik di lini mana itu kekuatannya ada di lini tengah. Nah disitulah peran Tom Haye dan Natachon. Saya suka Natachon ini. Natachon ini orangnya pembunuh. Meskipun dia dingin tapi pembunuh. Tugas dia. Begitu bola mau lewatin batas dia pasti ambil. Dan Tom Haye, wajar dia dibilang profesor ya, profesor. Dia pintar untuk memainkan bola ke depan untuk supply pemain striker. Ya. Jadi kita harus bisa, jadi berperang di lapangan tengah. Kita harus bisa mematikan lini pertahanan tengah. Karena apa? Pusat dari sepak bola itu adalah di tengah. Kalau di lini tengah kita sudah mematikan lawan, nggak bisa apa-apa. Ya, semuanya nggak bisa berjalan, baik itu di flank juga, ya Bung Kamal ya, itu nggak bisa berjalan. Nah begini Pak Lalu, kok tadi kan disampaikan bahwa lini tengah menjadi kuncian utama ya dalam sebuah formasi di sepak bola. Tapi bagaimana kemudian Sintayong ini bisa mengimbangi kekuatan lini tengah dari Jepang? Ya seperti yang disampaikan Bung Ferry itu, rumus di sepak bola itu menang di lini tengah, peluang untuk menang itu lebih besar dibanding kita kalah di lini tengah. Karena itu ya seperti saya sampaikan tadi, dengan kualitas pemain Jepang di tengah ada Endo, Minamino, Kubo, Nakamura, ya Tom Haye, Nathancho bagus, ada Witan, ada ini. Tapi akan lebih baik bila Kevin Dick ditaruh di tengah sebagai jangkar, sebagai pemotong bola, ada bola. Karena kualitasnya hampir sama. Nah di belakang ya pasang Rizky Ridho yang memang chemistry-nya ada. Sudah terbangun lama dengan Hapner maupun J. Jadi, tapi keputusan ya ada di pelatih, dia ambil resiko. Tapi
yang dibilang Bung Ferry, Bung Akmal bahwa menguasai lini tengah itu yang paling, itu rumus sepak bola. Peluang kita untuk menang kalau kita kuasai lini tengah. Karena apa? Yang paling ditakuti sepak bola adalah coming from behind. Karena pemain-pemain tengah ini datang dari belakang yang tidak terlihat blind side movingnya yang kita tidak tahu. Nah itu apakah pemain-pemain kita bisa awas setiap saat dengan kepada pemain-pemain ini? Karena blind side moving maupun coming from behind itu yang paling ngeri. Yang sulit sekali yang dibilang Bung Akmal bahwa dia trupasnya dia bola-bola daerah di ruang kosong. Nah itu kan dikala adu speed. Itu yang harus diwaspadai Harus ya? diwaspadai itu bahwa coming from behind atau blind side movingnya itu harus pemain tetap awas selama 90 menit untuk menjaga pemain, untuk melihat pergerakan baik Kubo, Nakamura, Endo maupun Minamino. Dia harus setiap menit nggak boleh lepas pergerakan. Karena kalau sekali lepas dalam sekitar detik ya dia bisa blind side moving. Oke, nanti kita lihat informasi yang diracik oleh Sintayong ketika hari nanti malam seperti apa ya Pak Lalu ya. Tapi begini, ini terakhir mungkin ya di segmen terakhir ini, kalau tadi kan kita membahas kalau secara statistik, kemudian secara kekuatan Jepang memang di atas kita. Tapi kan sekali lagi optimisme itu tetap harus dibangun, psikologis itu dari para timnas harus dibangun. Tapi tebak skor. Nah kira-kira berapa untuk skor Indonesia versus Jepang pada malam hari nanti? Saya mulai dulu dari Pak Lalu Mara. Kalau lihat perjalanan STY, kalau melawan tim yang pertama dia kalah, keduanya minimal seri. Kita kalah 1-3 dengan Jepang pada saat Piala Asia. Rasanya apakah 1-1 atau 0-0 nih? Oke. Jadi Saya prediksinya seri ya? Oke, Bang Akmal seri juga? Saya berharap sorry tapi ada gol. Tapi permasalahan kita sebenarnya ada di lini depan kita yang belum begitu tajam. Belakangan kan baru ada datang kabar bahkan sudah ada pemeriksaan kesehatan oleh Romani yang diharapkan jadi striker kita nanti ke depannya. Dan sudah datang ke Indonesia dan sudah salaman dengan Ketua Umum PSSI. Kan tanda-tandanya akan jadi warga negara Indonesia adalah salaman dengan Ketua Umum PSSI. Jadi saya tuh berpikir bahwa kita ada potensi imbang, tapi imbang 0-0 sepertinya seperti kemarin pertandingan Bahrain melawan maksud saya Australia melawan Arab Saudi. Walaupun kita tegang artinya, dan menurut saya imbang sudah sebuah prestasi buat Indonesia bisa tahan 0-0 karena menurut saya Sintayong walaupun tadi formasinya 3-4-3 tapi dalam saat diserang dia akan mainkan 5-4-1 dan disinilah untuk menjaga lini tengah dari Jepang untuk tidak bisa mensuplai bola ke depan sehingga kemudian sulit untuk membobol gawang Indonesia. Jadi menurut saya imbang dan skornya 0-0. 0-0 ya, sama. Kalau Bung Sandria sama juga seri? Atau gimana? Ya kita ambil realistisnya aja. Ya, realistis tapi kalau kita bisa menang lawan Jepang 1-0 aja, ini prestasi yang luar biasa Bang. Ya, karena kalau kita bisa lawan Jepang ini bisa menang, tim sekuat Asia ini bisa kita kalahkan luar biasa ya, Bang Mulya. Nah, kalau kita bisa menang, ranking kita naik 20 peringkat karena poinnya 22,97 poin. Jadi udah sejajar ya. Udah sejajar. Tapi belum terjawab tadi kan 1-0 harapannya asa kita bersama. Tapi kok realistisnya berapa? Seri juga atau gimana? 1-1. 1-1. Oke, baik, terima kasih. Ini tentu kita berikan semangat yang luar biasa. Sekali lagi psikologis dan juga optimisme perlu dibangun oleh timnas Indonesia karena tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Lalu Mara, kemudian Bung Akmal dan juga Bung Sandria atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.